Halo guys, ya ini video perkenalan kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ajam. Saya berperan sebagai ahli manajemen ilmiah. Ya, lanjutkan lagi. Oke, halo guys, di sini nama aku Nur Aziza. Aku berperan sebagai ahli dalam bidang manajemen perilaku. Halo guys, aku Putri Rizky Auliatur Rahman. Di sini aku sebagai ahli manajemen kuantitatif. Halo guys, perkenalkan nama aku Alwan Arudin Haris. Aku di sini berperan sebagai moderator dan juga sebagai konsultan. Halo guys, perkenalkan saya Safrullah, berperan sebagai ahli manajemen dalam bidang administratif. Halo semuanya, selamat datang di Mada Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang studi kasus perusahaan Agromakmur, yaitu adalah sebuah perusahaan kelapa sawit yang sedang menghadapi tekanan global untuk menerapkan standar sustainable. Nah, jadi di sini saya tidak sendirian. Saya kedatangan berbagai narasumber, yaitu para ahli di bidang manajemen yang akan membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan di perusahaan Agromakmur ini. Baik, jadi di sini saya sudah bersama rekan-rekan para ahli manajemen di bidangnya masing-masing. Bolehlah untuk perkenalan dulu nih, perkenalan diri dan juga sebagai ahli manajemen apa. Oke, terima kasih kepada moderator Iya. yang sudah mengizinkan saya untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi di sini saya Aziza sebagai ahli manajemen dalam bidang perilaku. Terima kasih. Dan saya sebagai ahli manajemen kuantitatif dan akan ikut membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan perkenalkan, nama saya Safrullah dari ahli manajemen administratif, akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, terakhir nama saya Ahmad Ajam. Saya ahli sebagai ahli manajemen ilmiah. Saya akan juga menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik, di sini kita bersama orang-orang yang ahli di bidangnya, yaitu tadi yang pertama ada Ibu Azizah sebagai ahli manajemen apa tadi, Bu? Manajemen perilaku. Nah, sebagai ahli manajemen perilaku, dan juga ada Ibu Putri sebagai Ahli manajemen kuantitatif. ahli manajemen kuantitatif, dan juga ada tadi Bapak Saprul sebagai apa tadi, Pak? Ahli manajemen administratif. Ahli manajemen administratif, dan juga bersama Bapak Ajam tadi sebagai ahli apa, Pak? Manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah, dan juga saya sendiri, saya moderator sekaligus sebagai konsultan sistem. Oke, jadi baik, langsung saja kita bahas nih masalah yang pertama. Masalah yang pertama ini ada pressure ESG, yaitu investor global meminta sertifikasi sustainability. Nah, ini gimana nih menurut pandangan para ahli nih? Menurut Pak Ajam dulu nih, gimana? Coba. Oke lah, menurut aku investor global kalau meminta sertifikasi sustainability jangan langsung panik. Kita bisa mulai dengan mengukur kerja yang jelas, misalnya membuat standar kerja dan target sustainability yang bisa diukur pakai data. Jadi setiap karyawan tahu apa yang harus dilakukan agar sesuai standar dan hasil bisa dievaluasi. Oke, bagus, keren sih. Coba kalau Bapak Saprullah nih, gimana Pak menurut Bapak tentang permasalahan kita yang pertama ini? Baik, kalau menurut saya pribadi, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Agromakmur perlu membentuk
Governance Team yang berkoordinasikan laporan ESG secara periodik. Tujuannya adalah memastikan setiap divisi memiliki standar operating yang berbasis ESG, sehingga data dan dokumen berlanjut setiap bentuk audit dan sertifikasi. Oke, baik sekali nih. Nah, kalau menurut Ibu Adija nih, gimana coba pendapat Ibu tentang masalah kita yang pertama ini? Oke, baik, terima kasih. Menurut saya nih ya, Iya. soal tekanan dan investor global yang mempunyai sertifikat berkelanjutan, biasanya tuh tekanan kayak gini tuh bisa bikin karyawan tuh makin stres, terus mereka tuh takut sama perubahan dan merasa buat nggak siap gitu. Sebagai ahli dari perilaku, aku menyarankan sih perusahaan buat membuka komunikasi yang jujur dan empatik. Terus jelasin kenapa sih sertifikat itu penting. Bukan cuma buat investor, tapi juga buat masa depan perusahaan dan lingkungan. Terus melibatkan karyawan dalam proses tersebut. Nanti dikasih pelatihan dan harga usaha mereka. Terus kalau mereka tuh merasa dilibatkan, mereka bakal lebih semangat menjalani perubahan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sarankan. Oke, baik sekali ya sarannya. Ya, terima kasih. Nah, untuk Ibu Putri nih, gimana Bu? Pendapat Ibu? Dari masalah pertama ini, saya sebagai ahli manajemen kuantitatif, saya akan memakai data dan analisis angka buat bantu perusahaan tahu program mana yang paling penting dan berdampak besar. Dengan begitu keputusan perusahaan lebih jelas dan bisa menarik kepercayaan investor. Oke, nah, jadi itu tadi ya rumusan-rumusan masalah dari para ahli nih. Baik sekali. Jadi, oh iya, dari saya sendiri, saya sebagai konsultan untuk masalah yang pertama ini, itu solusinya menurut saya sebagai konsultan sistem, saya bakal bilang, yuk kita bikin sistem pelaporan ESG yang digital dan transparan. Jadi semua data dari produksi limbah sampai tenaga kerja dicatat otomatis di satu sistem. Investor tinggal klik buat lihat. Dengan begitu kepercayaan naik dan tekanan bisa berkurang dengan semua, karena semua sudah transparan. Nah gitu sih. Ya, bagus ya Pak ya. Iya. Oke, jadi sudah nih masalah pertama dan masalah yang kedua tadi. Iya Pak, sudah. Sudah kita Iya, bahas sudah dan kita sudah simpulkan. kita bertukar pikiran juga. Iya, siap. Nah, lanjut nih masalah yang ketiga. Apa Masalah yang Apa ketiga. itu? Nah, masalah yang ketiga ini yaitu supply chain complexity, Oke. yaitu sulit memastikan sustainability seluruh supply chain. Nah, gimana nih coba? Kalau dipikirkan sendiri emang ribet banget ya Pak. Ya. Jadi kayak kita tuh Iya, membutuhkan Ah. ya, pikiran-pikiran dari berbagai Sedikit, ahli gitu ya ya. Pak. Berikan saya sedikit waktu aja untuk berpikirkan bagaimana jawabannya. Oke, kalau gitu siapa yang mau dulu nih Pak Oke, menyimpulkan? dari Bapak Sapro dulu saya. Gimana nih Pak? Nah, di sini saya ada saran, yaitu kita perlu menerapkan traceability sistem berbasis data untuk setiap pemasukan bahan baku. Nah, kemudian standarisasi dokumen pemasukan melalui kontrak berbasis kriteria sustainability dan auditi berskala. Nah, manfaatnya adalah memudahkan pelaporan dan memastikan seluruh rantai pasokan memenuhi standar internasional. Oke. Oke, baik sekali ya nih sarannya Pak Sapro. Terus siapa lagi nih yang mau lanjutin?
Kalau menurut saya perusahaan itu harus memastikan seluruh rantai pasokan juga berkelanjutan. Iya sih Bu, betul. Saya akan membuat pemetaan rantaian pasokan dan analisis datanya supaya tahu bagaimana yang sebelumnya sesuai standarnya di mana. Dari situ perusahaan bisa memperbaiki pasokan yang kurang efisien dan atau belum memenuhi standarnya di kelanjutannya gimana. Oke. Apa dulu nih, saya atau Pak Azam? Kamu dulu Pak. Saya? Ya. Oke. Jadi permasalahan yang ketiga itu kan rantai pasok yang rumit nih. Iya, oke. Cara bagaimana ya gitu. Kalau dari saya sih kayaknya susah banget ya untuk memastikan semua pemasukan juga jalan sesuai standar keberlanjutan. Nah, jadi pendekatan perilaku yang tepat adalah bekerja sama dan pendampingan. Oke Pak. Tentang yang ketiga ini ya, kayaknya susah banget sih untuk memastikan semua pemasok juga jalan sesuai standar dan keberlanjutan. Nah, jadi pendekatan perilaku yang tepat adalah kerjasama dan pendampingan. Terus bantu para pemasok kecil lewat pelatihan dan komunitas rutin Pak. Kalau hubungan antar pihak udah kuat, jadi kan koordinasi juga bakal lebih mudah untuk dijalankan. Ya begitu deh Pak. Bisa saya sarankan. Oke. Nah dari Pak Azam terus Pak. Udah ini. Jadi masalah ini bisa diatasi dengan standarisasi proses. Oke. Jadi semua mitra atau pemasok kalau kita ajarkan cara kerja yang sama dan sistem kontrol Aku tadi aman loh goblok. Maaf Pak. Oke, jadi podcast kita lumayan vulgar sedikit ya. Tapi nanti kita sensor nih, bisa kita titik. Oke. Sorry. Ya. Nah, jadi agak sedikit gitu ya. Gak apa-apa. Lanjut aja Pak. Aman. Agak gimana gitu ya Pak? Ulang aja Pak. Saya Oke. kurang paham masalahnya pembahasannya tuh terlalu tinggi menurut saya. Iya. Saya masa kecil Pak. Jadi semua mitra atau pemasok kalau kita ajarkan cara kerjasama dan ada sistem kontrol Iya Pak. kontrol yang jelas. Dengan Agak begitu, meragukan gitu ya Pak. Maaf. Harus sering dikontrol. iya. Nih lidah nih agak gitu ya. Iya. Gak usah dibahas lagi Pak. Dengan begitu semua bagian lantai pasok jalan sesuai standar sustainability yang kita mau. Itu jawaban dari saya. Ya, sorry agak ya gitulah. Mengagetkan ya Pak. Oke, bagus ya semua sarannya. Nah, kalau saya nih, Mana nih? gimana kalau kita pasang trackability system? Ya oke. Nah, kayak QR code gitu, Oke. atau black Baik kan ya can? Pak? Ya, Iya, black betul. can. Gimana itu? Buat apa? Buat lacak asal sawit dari kebun sampai pabrik. Oh. Iya sih Pak, betul. Nah, Bisa Supaya bisa dia memastikan. memantau. Iya, benar. Biar kita bisa memantau ya Pak dari kejauhan mungkin. Kalau ada yang itu. Iya. Ya, Iya betul Pak. Oke ya. Kalau ada permasalahan gitu ya Pak. Ya kan Pak? Kayak ada yang. Jadi kalau ada masalah, ya kalau ada masalah, tinggal lihat datanya. Betul. Iya sih Nah, Pak, betul. semua jadi jelas dan gampang dipantau. Oh, Gak ribet iya. gitu. Itu Pak nggak ribet. Iya sih. Iya, Benar. betul. Iya. Good. Gimana? Oke. Jadi itu masukan-masukannya bisa langsung diterapkan. Iya. Masukan dari itu bisa langsung kita terapkan nantinya. Agak seru ya pembahasan yang ketiga ini. Siap, memang. Kayak lebih menguras tenaga atau gimana gitu ya. Karena lumayan ribet sih. Iya sih Pak. Susah untuk dikontrol ya Pak. Ya, bisa. Meskipun kita semua ini ahli di bidang manajemen, Betul. cuma ya namanya juga manusia kan. Masih ada. Pasti punya kesalahan kok Pak. Kekurangannya Iya masih ada betul. Kesalahan, kekurangan. Iya, gitu. Lanjut ke masalah keempat gimana Pak? Oke, lanjut masalah keempat Sabar ya. dulu dong Bu. Kita
bicara dulu baik-baik. Nah. Tapi kalau mau dilanjutin bisa nih. Nah, bisa langsung Kayaknya aja. ibunya udah nggak sabar ya, Bu. Ya, Udah ada penasaran banget solusi nih. apa Ya, gimana nih? ada solusinya. Gimana tuh masalahnya? Kalau gitu ibu aja deh kalau mau duluan. Gimana? Bacakan dulu dong. Masalah yang keempat ya. Iya. Masalahnya Oh gimana? iya. Oke. iya. Ini masalah yang keempat itu yaitu market access. Ancaman boykot dari pasar Eropa jika tidak sustainable. Nah, Ini Iya. gimana ya? Soalnya kan kita mau internasional kan. Go internasional, go internasional. jadi gimana nih pendapat para ahli nih? Oke, saya terakhir aja. Oh gitu ya, Pak. Oke, saya. Kalau gitu Pak Alwan aja duluan Oh, gimana? saya dulu. Oke. Oke, saya sebenarnya sudah mencatat sih apa yang harus disarankan ya, Pak? saya sarankan gitu. Baik. Nah, jadi untuk masalah yang keempat ini, market access atau ancaman boykot dari pasar Eropa. Menurut saya solusinya begini, kita buat dashboard compliance system yang otomatis kasih laporan apakah semua standar Eropa sudah dipenuhi. Nah, kalau ada yang belum, kita kasih alert. Iya. Lebih awal biar tim bisa langsung perbaiki, jadi nggak perlu takut di boykot. Nah, jadi dari awal itu kita sudah jaga-jaga. Betul. Sudah memastikan ya kan, Pak? Oke. Siapa lagi nih? Oke, coba dari siapa lagi ya? Mas April aja deh, Mas April. Oke, Iya, baik. betul. Saya punya solusi, yaitu kita perlu menyiapkan sustainability response tahunan yang terverifikasi dan dapat diakses publik dengan cara bangun tim komunikasi eksternal, fokus menjalin hubungan dengan lembaga sertifikasi importir dan regulator luar negeri. Manfaatnya yaitu meningkatkan citra dan mempercepat pasar terhadap komitmen berlanjutan perusahaan. Menarik juga ya, Pak. Satu lagi nih, dari saya aja gimana? Bisa. Oh, boleh itu, Bu. Sorry ya. Oke, coba. Kalau dari saya nih ya, daripada kita tuh panik, mending kita ubah aja cara pandangnya tuh biar lebih positif. Gimana tuh? Terus kita tanamkan rasa bangga di diri karyawan, terus biar mereka tuh makin semangat. Lanjut. Memang beri semangat gitu ya. Tidak pulang. Cut. Oh, anjay. Bisa. Aja nih. Biar aja, biar aja. Ya, dari saya aja gimana nih Pak? Kalau menurut saya nih ya, daripada kita tuh panik, mending kita ubah sudut pandang tuh jadi lebih positif aja. Terus kita tanamkan rasa bangga tersebut dalam diri karyawan, bahwa produk yang mereka hasilkan itu adalah produk yang mempunyai standar dunia gitu Pak. Terus kita akan menciptakan semangat kayak misalkan tuh kayak kita sawit Indonesia yang berkelanjutan gitu. Itu kan sebuah kalimat sederhana tapi bisa membuat mereka tuh makin semangat. Soalnya kan kita tuh mengatakan bahwa sawit yang kita hasilkan adalah hasil standar dunia gitu. Jadi itu bisa mendorong moral yang besar buat mereka gitu. Ya, begitu kayaknya Pak. Keren. Karena Bapak Adem tadi pengen yang terakhir, Ya, jadi oke. saya Pertanyaan saja. untuk masalah ini Betul. saya akan buat analisis resiko dan perbandingan skenario. Oke. Kita bisa lihat bagaimana dampak penjualan kalau perusahaan itu belum bersertifikat sama yang sudah bersertifikat. Iya. Jadi di situ kan beda. Iya, betul betul. Dengan data di situ perusahaan bisa ambil keputusan ekspor yang paling aman. Karena kalau sudah bersertifikat itu kan aman sudah Iya mau betul, keluar kemana-mana. sudah ada tandanya gitu. Oke. Iya sih, bagus banget. Kalau dari saran saya ya, untuk menghindari boykot, kita bisa meningkatkan efisiensi produk agar bisa memenuhi standar Eropa tanpa harus menambah biaya besar. Jadi kita tetap bisa masuk pasar internasional dengan produk yang efisiensi
dan ramah lingkungan. Betul. Itu sih saran dari saya. Bagus. Bagus ya. Jadi intinya kita harus jaga-jaga nih. Iya, Gimana soalnya supaya tadi itu biar nggak karena boykot. Nah, iya, ya, betul. kena Kita harus boykot. menghindari dari awal gitu. Eropa nih sungguh tinggi sekali. Iya, Pak, betul. Persyaratannya sungguh tinggi. Jadi agak susah. Jadi sudah harus mempersiapkan dari awal. Betul. Harus siap, benar-benar siap. harus lebih siap ya sebelum masuk ke pasar internasional nih. Iya. Sebelum ada ancaman gitu. Iya. Jadi kalau kata saya tadi kan kita tuh harus membuat para karyawan itu berpikir lebih positif gitu. Iya, Iya. benar. Membuat bagus. Ciptakan semangat untuk Iya. para karyawan. Iya benar. Nah, jadi nanti kita terapkan juga nih. Iya. Iya, bisa Karena tuh. masukan-masukannya. Biar cepat terselesaikan Iya. masalah. Betul. Itu masalah yang keempat ya tadi Pak. Iya, itu masalah yang keempat. Nah, Masalah saya. Terus ya kita punya masalah terakhir nih. Iya. nah kita kan punya dua masalah nih. Hmm. Yang sudah yang keempat. Yang pertama sudah tadi. Iya. Yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke masalah Masalah yang terakhir. kelima nih, yang Itu terakhir. masalahnya. Kayaknya masalah. biasanya tuh yang terakhir tuh agak ribet atau Iya, gimana gitu ya. agak lumayan. Tapi kita belum tahu nih. Iya. Tapi saya sudah punya saran Pak. Nah, jadi masalah yang terakhir ini ialah stakeholder Iya. konflik. Konflik. Nah, Oh, iya, yaitu betul. tekanan NGO versus tuntutan profitabilitas. Nah, itu gimana nih coba saran-sarannya lagi saran-sarannya lagi Oke. saran-sarannya lagi nih untuk masalah yang kelima ini, masalah terakhir kita untuk perusahaan kelapa sawit agromakmur yang akan go internasional lah, yang akan masuk ke pasar internasional, jadi masuk Mendunia pasar gitu ya. global. Nah, coba siapa dulu nih? Mungkin dari saya Kak. Oh, dari Oke. Oke. Mas Ya. Saprul. Gimana? Mas Saprul. Oke, Mas Saprul ya. Pendapat saya tuh kita bisa membentuk stakeholder agreement forum untuk komunikasi rutin antara perusahaan, investor dan NGO Oke. dengan langkah dokumentasi seluruh masukan dan hasil pertemuan dalam laporan resmi untuk memudahkan pengambilan keputusan manajemen. Manfaatnya ialah menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan sosial lingkungan. Bagus ya sarannya. Tadi sudah masalah yang kelima nih, menguras fakta cuma keren ya. Coba siapa lagi nih yang mau memberikan pendapatnya? Aku deh. Coba. Oke. Nah, dari masalah ini perlu sekali keseimbangan. Sebagai ahli manajemen ilmiah, aku bakal cari cara kerja yang paling efisien, tapi tetap bertanggung jawab. Misal, mengoptimalkan produktivitas karyawan dan mesin supaya profit tetap naik. Ya. Tetapi juga tetap patuh sama aturan lingkungan yang diminta NGO. Itu sih saran saya. Lanjut saran dari saya, masalah ini sangat dari NGO yang kadang berlawanan dengan target dan keuntungan kan. Iya, Nah, betul sekali. di sini saya akan buat analisis perbandingan data dan simulasi strategi supaya kita bisa cari jalan tengahnya ini gimana. Oke. Dengan begitu perusahaan tetap bisa untung, tapi juga menjaga lingkungan dan reputasinya. Oke. Iya. Sedikit ribet ya. Iya. Punya Gak apa-apa Bu. Karena udah Santai masalah aja. terakhir Iya. ini. Terakhir jadi kan sudah mulai Iya gimana gitu ya, betul. Gimana nih? Udah nih, sorry. Oke, sisa Kirain antum. banyak lagi. Oh saya terakhir ya. Oke, terima kasih. Nanti ya. Dan terakhir nih konflik antara NGO sama Apa ya? Ayo. tuntutan dada. Apa? Ayo. Ya, apa nih? Oh saya ya yang terakhir. Oke, Oke. terima kasih.
Ini Apa tadi? mengenai konflik antara NGO sama tuntutan profit. Oke. Ini tuh sering bikin suasana kerja tuh jadi nggak nyaman tuh. Dari sisi perilaku, yang paling penting itu adalah empati dan komunikasi terbuka. Oke. Terus perusahaan bisa adain dialog rutinan NGO sambil ngajarin karyawan soal tanggung jawab dan sosial. Terus tujuan yang bisa semua ngerti, yaitu cari untung itu boleh, tapi harus tetap peduli sama lingkungan dan masyarakat. Oke. Gitu Pak. Secara Jadi kita tuh ya bukan hanya peduli sama keuntungan gitu ya, kita juga harus peduli sama orang-orang sekitar kita juga. Tanggung jawab itu kan penting. Itu saja. Saja Oke. Pak. Oke. Terus bisa Mas Alwan aja lagi. Nah. Ayo antum. kalau saya ya, Ya dari Mas Alwan. untuk masalah yang kelima ini solusinya dari saya, gimana kalau kita bikin sistem komunikasi dan transparansi Oke. stakeholder, Ya. yaitu stakeholder. semua pihak dari perusahaan, petani, investor sampai NGO bisa akses data kemajuan sustainability-nya. Oke. Dengan begitu nggak ada yang saling curiga dan keputusan bisa diambil bareng-bareng dengan data yang sama. Oke ya, luar biasa sekali dari para ahli tadi. Nah, dari Bapak Ajeng tadi, yaitu tentang pentingnya efisiensi ilmiah ya Pak. Betul Nah, sekali. dan Benar juga sekali. dari Bapak Sapro tadi, itu tentang pentingnya perencanaan dan struktur organisasi ya Pak, begitu. Oke, benar. Nah, Sangat benar. dan juga dari Ibu Adijah tadi Iya, betul sekali. yaitu pentingnya motivasi ya Bu dan hubungan manusia itu. Iya. Nah, dan juga dari Ibu Putri yaitu pentingnya keputusan berbasis data Bu. Dari semua yang saya simpulkan tadi. Jadi itulah kesimpulannya. Dan dari saya sendiri yang saya bahas tadi yaitu pentingnya adaptasi dan sinergi antar unsur. Nah, jadi kesimpulannya sustainability bukan hanya isu lingkungan, tetapi tantangan manajemen holistik dengan menggabungkan efisiensi perencanaan, empati, data, dan sistem adaptif. Agromakmur bisa menjadi contoh perusahaan sawit Indonesia yang sukses go internasional secara berkelanjutan. Oke. Nah, terima kasih banyak kepada para ahli yang bisa meluangkan waktunya untuk berhadir di podcast ini. Oke. Ya. Untuk sama-sama kita bertukar pikiran, pendapat, Benar. agar PT Agromakmur ini bisa menjadi perusahaan kelapa sawit yang menuju internasional. Ya, gua internasional. Nah, semoga diskusi ini menginspirasi para pendengar untuk memahami bahwa manajemen modern tidak bisa berdiri pada satu teori saja. Oke. Mungkin sampai sini saja dari Podcast kita. Ada apa namanya Wati? Udah tadi. Alwan. Ini mau sih? Nih Ya. cut dulu. Lagi Pak sedikit apa menyambung itu dari teori. Ya jadi karena kayaknya nggak mungkin kayak kita tuh bisa menyimpulkan dengan satu kepala saja. Jadi kita memerlukan banyak. dari mana nih? Dari terima kasih. Sedikit aja ya ngomongnya. Oke, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada para ahli yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berhadir di podcast kita kali ini yang saling bertukar pikiran, pendapat untuk memajukan PT Agromakmur ini. Dan semoga diskusi ini menjadi inspirasi bagi para pendengar juga untuk memahami bahwa manajemen modern tidak bisa berdiri sendiri pada satu teori saja. Namun ada banyak teori yang harus kita pelajari, harus kita kuasai agar
sebuah perusahaan bisa maju, bisa berkembang. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Ya. Semoga bisa bermanfaat untuk para pendengar juga. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Like, comment, and subscribe. share. Dan terima kasih untuk semuanya. See you next time. Bye bye. Bye bye.